Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Kataruna Utami dapat menjumpai Anda dalam hari raya Pentakosta ini. Telah hadir bersama saya narasumber ORK, Romo Pius Nofrin Ari Murti PR. Beliau akrab dikenal dengan nama Romo Nofrin. Mari kita bersama menyapa Romo Nofrin. Romo Nofrin, salam jumpa Romo. Apa kabar hari ini Romo? Salam jumpa Mbak Utami, kabar sehat? Apa kabar juga? Kabar sehat Romo. Romo selalu nampak bersukacita nih, resepnya apa Romo? Ya, resepnya bersyukur untuk rahmat Tuhan. Luar biasa, selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Romo. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Nofrin. Mari Bapak Ibu, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Agung dan Setia, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mukjizat Pentakosta. Sentuhlah dengan roh-Mu kami semua hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau yang sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu.
Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam permenungan, sesi yang pertama. Romo Nofrin, hari ini merupakan kita merayakan Hari Raya Pentakosta nih, Romo Nofrin. Mengapa hari ini kita merayakannya, Romo? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Pentakosta ya untuk kita semua. Yang tahun ini jatuh pada hari Minggu 5 Juni 2022 ya. Nah, kata penta itu kan 5 ya, artinya 5. Lalu Pentakosta ini adalah ya peringatan sebuah hari raya ya, 50 hari ya setelah Paskah ya. Jadi dihitung setelah Paskah, kemudian tibalah saatnya kemudian Allah mencurahkan rahmat Roh Kudus ya. Jadi setelah para murid ya mengalami Yesus yang wafat ya, lalu Yesus bangkit dari antara orang mati ya, Yesus tapi tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik ya. Lalu kemudian untuk menemani mereka, untuk menguatkan para rasul ya, Allah mengutus, ya, memberikan karunia Roh Kudus kepada para rasul, sehingga mereka semakin berani, ya, semakin giat untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Jadi gitu, Mbak Utami, secara singkat mengenai Pentakosta. Ya. Iya, Romo. Romo, di dalam bacaan tadi menarik, Romo, bahwa dikatakan bahwa lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini maksudnya apa, Roh Kudus itu seperti nyala lidah-lidah seperti nyala api atau bagaimana, Romo Nofrin? Ya, betul sekali ya. Ini bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul ya, bab 2. Jadi masih awal-awal ya. Kisah Para Rasul itu kan isinya perjalanan rohani para murid ya. Jadi setelah tanda kutip ya, setelah Yesus nggak ada gitu ya, ditinggalkan, maksudnya tidak lagi beserta dengan mereka, lalu mereka harus mulai ya dari diri mereka sendiri ya. Setelah mereka selama ini hidup bersama dengan Yesus, sekarang mereka harus mengembangkan diri mereka untuk menjadi pewarta-pewarta Injil. Nah, kemudian digambarkan dalam Kisah Para Rasul tadi bagaimana Roh Kudus turun dalam rupa lidah, ya, nyala api. Nah, lambangnya adalah lidah api, ya. Seringkali itu kita lihat ya dalam simbol-simbol Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus dalam rupa lidah api. Ini adalah simbol ya dari semangat Roh Kudus, ya. Seperti ya kalau api itu kan melambangkan energi yang membakar, ya, menyala. Ya. Jadi maksudnya dengan keberadaan lidah api ini, para murid dan kita semua, ya, murid-murid Tuhan Yesus diberikan energi yang membakar diri kita, yang menyemangati diri kita. Supaya para rasul tidak lagi hidup dalam ketakutan, kecemasan, karena ditinggal Yesus, tidak lagi takut-takut, tetapi kemudian menjadi pewarta yang tangguh, yang berani, ya, untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, kiranya ini panggilan untuk kita semua, ya, karena kita semua seperti para rasul. Ya. Kita menerima Roh Kudus lewat apa? Lewat
pembaptisan kita, ya. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Lalu kemudian dalam sakramen Krisma kita juga, ya, secara khusus menerima rahmat karunia, penguatan. Nah, kita udah menerima sakramen baptis, sakramen Krisma, ya. Ini menjadi simbol bahwa kita semua, ya, dilingkupi dengan karunia Roh Kudus dalam diri kita, ya. Kita senantiasa disertai oleh Tuhan Allah. Nah, maka dari itu, ya, kita diajak untuk, ya, memiliki semangat yang berkobar-kobar itu, ya. Setiap kali kita merayakan Pentakosta, kita diingatkan lagi, ya, untuk, ya, memiliki jiwa yang berkobar, ya, untuk mewartakan Injil Tuhan, ya, lewat hidup kita sehari-hari, ya, lewat omongan, lewat pikiran, ya, lewat tindakan, ya, kita semua dipanggil untuk mewartakan karunia tersebut, ya. Begitu. Ya, Romo Nofrin. Jadi simbol dari Roh Kudus pada hari Pentakosta ini adalah lidah-lidah seperti nyala api, ya Romo, supaya kita itu seperti api yang membakar gitu ya Romo. Berani untuk mewartakan Kristus. Betul, ya. Ya. Sama Romo, kemudian apa namanya? Setelah mendapat lidah api tadi dikatakan, ya, kemudian para murid berbicara, ya, dalam berbagai macam bahasa. Ya. Ini maksudnya apakah mereka seperti translate atau bagaimana nih Romo? Karena dalam berbagai bahasa. Ya, makanya tadi ada banyak bahasa, ya. Ada Parsia, Media, Elam, ya, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir. Wah, pokoknya 12 bahasa lebih. Iya, ya, kalau zaman sekarang ini profesor Romo yang bisa seperti ini. Iya, makanya saya tuh jadi ingat, ya. Saya dulu belajar bahasa, mungkin Bapak Ibu kita semua lah, ya. Kebanyakan dari kita juga belajar bahasa Inggris, ya. Iya. Belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, ya. Tapi juga, ya, mungkin ya emang ada yang lancar gitu, ya. Tapi buat saya pribadi juga nggak begitu lancar, ya. Lalu saya juga ingat ketika harus belajar dapat tugas studi ke Italia, ya, itu harus belajar bahasa Italia, ya, itu ya butuh ya 1-2 tahun ya paling enggak untuk bisa ngerti, ya, untuk bisa mulai ngomong gitu, ya. Jadi belajar bahasa itu suatu yang nggak mudah, ya, suatu yang sulit, ya, karena melibatkan macam-macam hal, ya. Nggak cuma pintar ngomongnya, tapi harus ngerti juga, ya kan, konteksnya apa dan sebagainya, ya. Dan ini tadi dikatakan dalam Injil, ya, ada semacam mukjizat yang terjadi bahwa mereka tiba-tiba saat itu juga, ya, langsung berbicara dengan bahasa, ya. Saya merefleksikan ini 2 hal, ya. Yang pertama, ini adalah karunia Roh Kudus, ya. Karunia Roh Kudus, ada mukjizat yang terjadi, ya, bahwa karunia Roh Kudus memampukan mereka, ya, mengubah yang nggak mungkin menjadi mungkin, ya. Belajar bahasa sulit, butuh waktu lama, kemudian itu kelihatan nggak mungkin, ya, tapi kemudian menjadi mungkin, ya, dalam kuasa Roh Kudus, ya. Jadi itu satu, ya, mukjizat bahwa mereka kemudian bisa bercakap-cakap, ngomong dengan bahasa lain, ya. Itu satu refleksi kita bersama, ya, ada karunia Roh Kudus yang mengubah, ya. Mungkin kelihatan nggak mungkin, tapi ya terjadi, ya, bahwa mereka kemudian berbicara. Lalu yang kedua, ya, yang saya refleksikan bahwa ada suatu proses, ya, bahwa kitab ini kan ditulis nggak langsung di waktu kejadian ditulis gitu, ya. Jadi merupakan refleksi, ya, setelah berapa tahun terjadi kemudian ditulis, ya. Saya melihat juga kemungkinan, ya, interpretasinya bahwa setelah Yesus pergi, kemudian para murid mulai, ya, mewartakan Injil, dan mereka mewartakan Injil kepada segala bangsa, ya. Ke bangsa Mesir, bangsa Mesopotamia, ya, bangsa Yudea dan sebagainya, Kapadokia dan sebagainya, ya. Jadi ada rangkaian proses, ya, mungkin nggak cuma 1-2 tahun, ya, mungkin lama gitu, ya.
Tetapi kemudian mereka berani untuk mewartakan itu ke daerah-daerah tadi itu, ya. Ke daerah-daerah tempat yang macam-macam tadi, ya. Jadi saya menangkap pesan bahwa Injil kemudian diwartakan ke berbagai pelosok, ya, ke berbagai macam komunitas, berbagai macam bangsa, ya, bahwa kabar gembira Injil ini nggak bisa di stop, ya. Sekali diwartakan kemudian merembet kemana-mana, ya. Akhirnya mulai, ya, di daerah itu mulai meluas, dan akhirnya semua bangsa mengenal Injil, mengenal kabar gembira yang Yesus bawa, ya. Jadi ini refleksi saya pribadi, ya, mengenai karunia Roh Kudus, ya, bahwa ada mukjizat, ya, tetapi juga kemudian yang bagi saya juga menarik bahwa kemudian Injil tersebar di berbagai daerah, ya, kepada segala bangsa, dan kiranya ini menjadi semangat, ya, untuk kita semua, ya, sampai saat ini, ya, kita semua punya tugas itu, ya. Kita bukan punya pilihan untuk mewartakan Injil atau enggak, ya. Ini merupakan tugas, ya, yang ada pada diri kita semua. Ya. Pergilah, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Begitu Mbak Utami kira-kira. Ya, baiklah Romo Nofrin. Romo, ada yang ingin ditambahkan Romo untuk renungan di sesi yang pertama ini, Romo? Ya, mungkin yang saya tambahkan bahwa dalam Hari Raya Pentakosta ini kita semua diingatkan, ya, akan rahmat Roh Kudus, ya. Rahmat Roh Kudus yang menyertai hidup kita, ya, yang memampukan kita untuk membuat perubahan dalam hidup. Ya. Kita nggak perlu sesuatu yang spektakuler, ya, sesuatu yang mega gede, ya. Perubahan itu bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil dalam hidup kita sehari-hari, ya. Misalnya saja, ya, ada seorang sahabat yang bercerita, ya, punya kebiasaan yang sebenarnya, ya, sebenarnya agak buruk, ya, dalam arti, ya, sih saya biasa taruhan skor, taruhan skor sepak bola gitu, ya. Walaupun sebenarnya kecil-kecilan dalam arti, ya, bukan jumlah yang besar, ya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa yang dilakukan ini awalnya fun, ya, awalnya, ya, buat iseng-iseng aja gitu, ya, dengan teman, ya, mungkin cuma traktiran makan atau gimana, ya. Tapi kemudian dia menyadari di satu titik bahwa ini berlawanan, ya, dengan janji baptis, ya, karena masuk kemudian dalam bisa dibilang perjudian juga, ya, perjudian kecil-kecilan, ya, tebak-tebak skor, ya. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti, ya. Dia berpikir, ya udahlah, kalau kita mau traktir makan, ya udah traktir makan aja, kita nggak usah buat seru-seruan pakai tebak-tebak skor gini, ya. Karena kemudian membawa kebiasaan yang tidak baik, ya. Nah, saya rasa pertobatan kecil seperti ini, ya, merupakan gerakan Roh Kudus, ya, bahwa orang kemudian tersadar bahwa yang selama ini dihidupinya kok kayaknya nggak pas, ya. Nah, mungkin kita pernah mengalami itu dalam hati kita, ya. Kita melakukan sesuatu, terus dalam hati merasa, oh, kayaknya kok yang saya lakukan nggak pas, ya, nggak sesuai dengan diri saya, nggak sesuai dengan suara hati. Nah, bisa jadi ini adalah tanda, ya, Roh Kudus yang bicara dalam diri kita, ya. Dan saya rasa, ya, momen Pentakosta ini adalah momen yang baik bagi kita untuk belajar mendengarkan suara Roh Kudus dalam lubuk hati kita, ya. Sehingga biarkan Roh Kudus itu menjiwai dan juga mengubah hidup kita, ya. Nggak perlu yang besar-besar, mulai dari kecil-kecil yang sering yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Itu saja tambahan saya. Ya, terima kasih Romo Nofrin. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali bersama kami dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Pius Nofrin Arimurti PR
dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan di sesi yang kedua ini. Romo Nofrin, Romo ingin mempersembahkan lagu untuk kita, Romo. Iya, boleh nih, dalam suasana Pentakosta saya ingin nyanyi satu lagu ya, judulnya Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Luar biasa. Terima kasih Romo Nofrin. Mendengarkan suara Romo Nofrin bernyanyi mengenai Roh Kudus ini, merasakan kehadiran Roh Kudus sungguh dalam hati nih, Romo. Romo, dalam sesi yang kedua ini, Romo, kita lanjutkan permenungan kita. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, ya. Di bagian kedua dari permenungan kita, ya, saya ingin memulainya dengan tanda yang sering kita buat, ya, tanda kemenangan Kristus, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, ya, tanda salib yang sering kita buat, ya, itu merupakan rangkuman, ya, dari misteri Tuhan yang begitu besar, ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya, yang sering kita kenal dengan istilah Trinitas, ya, atau Allah Tritunggal, ya. Apa itu? Itu adalah sebuah misteri Allah, ya. Allah itu 3 pribadi, tetapi 1 kodrat, yaitu bahasa teologisnya, ya. Bahwa Allah itu 1, ya, tetapi 3 pribadi, pribadinya 3, ya, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Dan dalam Injil hari ini dari Injil Yohanes ya, terlihat bagaimana hubungan di antara ketiganya ya. Jadi bahwa Yesus ya, Allah Putra ya, mohon kepada Bapa ya, Allah Bapa supaya mengirimkan penolong, mengirimkan penghibur, yakni siapa? Roh Kudus ya. Jadi Yesus minta kepada Bapa supaya mengirimkan Roh Kudus untuk menemani perjalanan para murid, menemani perjalanan kita semua. Ya. Jadi di sini diungkap suatu misteri kasih Allah yang begitu besar, ya. Bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya. Ya. Allah melihat manusia sudah begitu rapuh, ya, jatuh dalam dosa, kemudian mengutus putranya, Tuhan Yesus, ke dunia, ya, lahir dari rahim Bunda Maria, ya. Kemudian Yesus wafat di salib untuk kita semua, menebus dosa kita, dan kemudian bangkit dengan mulia. Ya. Tapi Allah juga senantiasa menyertai kita karena Allah kemudian mengirimkan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus untuk senantiasa menghibur, menolong kita untuk menghadapi situasi hidup yang kita alami. Ya. Jadi perayaan Pentakosta ini, ya, selain kita merayakan Roh Kudus yang tercurah, ya, seperti lagu tadi, ya, Roh Kudus yang berhembus kepada diri kita semua, ya, kita juga diingatkan akan penyertaan Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kita secara total, ya, istilah kerennya 24/7, ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya. Alfa, Omega, ya, awal dan akhir. Jadi Kita Romo, semua, Roh ya. Kudus ini dicurahkan untuk semua orang ya Romo? Ya, Roh Kudus tercurah untuk semua orang, ya, ya, untuk semua orang, ya. Roh Kudus bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita tahu, ya, termasuk mereka yang tidak percaya, ya. Jadi untuk itulah kita juga dalam Paskah kan mendoakan, ya, untuk mereka yang belum percaya, belum beriman pada Kristus, supaya Roh Kudus menggerakkan mereka. Untuk orang-orang Yahudi juga dalam doa umat dikatakan, ya. Jadi Roh Kudus adalah daya, ya, yang menggerakkan hati orang. Ya. Jadi Roh Kudus ini memang daya yang menggerakkan semua orang. Tetapi secara khusus, ya, secara konkret tercurah pada diri kita semua yang dibaptis, ya, yang beriman pada Yesus Kristus. Kita dikaruniai cara khusus mendapat rahmat, ya. Roh Kudus ada dalam diri kita yang menguatkan diri kita, ya. Itu, ya, peran Roh Kudus yang mendampingi, menolong, ya. Itu Mbak Utami, ya. Ya Romo, menarik sekali Romo tadi ya Romo, dalam bacaan Injil juga dikatakan bahwa supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dimanapun dan kapanpun Roh Kudus itu selalu hadir ya Romo? Ya, dalam Madah Pentakosta, ya, dalam hari raya Pentakosta nanti, ya, sebelum Haleluya, itu kan dimadahkan Madah Pentakosta, ya. Madah ini sangat bagus, ya, sangat indah, ya. Dikatakan dalam madah tersebut, kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, ya. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas, ya. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu, ya. Jadi datanglah Roh, kita mohon supaya Roh itu datang, ya, dengan permohonan tadi itu, ya, supaya menguatkan yang lemah, ya, supaya menyejukkan yang panas, menggiatkan yang malas. Wah, kan? Jadi bahasanya sangat sehari-hari, ya, yang kita alami dalam hidup sehari-hari, ya. Kita mohon rahmat-rahmat itu karena memang kita menyadari diri kita ini seperti dalam bacaan kedua, ya, dikatakan oleh Paulus, ya, seringkali roh itu kuat, tetapi daging itu lemah, ya. Dalam arti tubuh kita, dalam arti seringkali kita punya keinginan, punya hasrat, ya, yang seringkali melemahkan roh dalam diri kita, ya.
kita kepengen ini, ya kita pengen cari itu, ya cari kuasa atau cari nama, status dan sebagainya, ya, yang seringkali membuat kita kemudian berbelok ya dari jalan Tuhan. Nah, menyadari bahwa kita punya kecenderungan itu, maka kita mohon dengan rendah hati rahmat Roh Kudus supaya kita tetap ada di jalurnya Tuhan Yesus, ya, nggak jauh berbelok dari apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Ya, baik Romo Nofrian. Ya. Romo, ada yang ingin saya tanyakan ya Romo. Ya. Dari tadi Romo mengatakan bahwa hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, memohon kehadiran Roh Kudus. Apa sih tanda-tandanya Romo kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita nih Romo, dalam hidup kita sehari-hari Romo? Ya, ya Roh Kudus itu bisa hadir, bisa tampak lewat berbagai macam cara, ya. Bisa lewat ya perasaan kita yang meneguhkan ketika kita lemah, kemudian kita kok dapat kekuatan rohani seperti itu ya. Kemudian Roh Kudus juga bisa hadir lewat orang-orang di sekitar kita ya. Jadi Roh Kudus memang bekerja dengan caranya yang seringkali ya tidak kita ketahui ya. Tetapi rahmat Roh Kudus itu salah satunya adalah memampukan kita untuk membaca tanda ya. Membaca tanda yang diberikan Tuhan ya. Seringkali Tuhan itu memberikan tanda pada kita ya. Tetapi seringkali kita juga yang kurang ya bisa untuk menangkap tanda itu, atau kita memilih kurang peka, atau kita memilih untuk tidak mau membaca ya. Jadi udah diberikan tanda sebenarnya ya, tapi kemudian kita kemudian kurang peka ya, seperti dalam perjanjian baru ya, para murid ya kurang apa coba tandanya ya. Udah lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang ya, tapi mereka belum juga sadar, belum juga paham siapa itu Tuhan Yesus ya, masih mencari tanda-tanda yang lain ya. Nah, kiranya ini gambaran dari diri kita semua ya. Ya, seringkali memang tanda itu udah begitu besar ya, misalnya kita diberikan rahmat dalam keluarga ya, orang yang mencintai kita, pasangan kita, anak-anak yang ada dalam keluarga kita, orang tua ya, sahabat yang hadir ya. Lalu kita diberikan rezeki yang cukup gitu ya. Tapi seringkali kan memang kita yaitu diliputi oleh keinginan daging tadi dalam bahasa Paulus ya. Kemudian kita pengennya lebih, pengen mencari yang nggak puas ya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kita sudah diberikan begitu banyak rahmat, begitu banyak tanda ya, bahwa Tuhan beserta kita ya. Nah, oleh karena itu Roh Kudus menjadi penolong kita untuk mensyukuri, bersyukur atas rahmat Tuhan, atas tanda Tuhan ya. Supaya kita melek ya, bahwa seringkali kita nggak sadar kita dilingkupi dengan rahmat, tapi kita kurang untuk bersyukur ya. Itu sih kurang lebih ya dari saya, pengalaman refleksi saya mengenai rahmat Roh Kudus yang memampukan saya untuk menyadari ya Tuhan yang udah begitu baik sama hidup saya. Ya, terima kasih Romo Nofrian. Romo, sebelum kita tutup permenungan kita, Romo, ada pesan yang ingin disampaikan Romo, kesimpulan terakhir dari permenungan Romo hari ini. Ya, baik Bapak Ibu saudari-saudara, para sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, ya. Selamat Hari Raya Pentakosta, ya. Roh Kudus yang turun atas diri para rasul, atas diri kita semua, ya. Kita semua diingatkan akan rahmat pembaptisan, akan rahmat krisma yang dicurahkan dalam diri kita sebagai orang-orang Katolik, ya, murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus untuk menerangi, memimpin hidup kita untuk mengikuti jalan Yesus dan membuat kita menjadi agen-agen Injil, ya, mewartakan Injil lewat hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Nofrian untuk permenungannya hari ini. Sangat menguatkan kami semua untuk membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus dan mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Ya.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Roh Monofrid. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber segala kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat Roh Kudus yang tercurah pada hari raya Pentakosta ini. Ya Bapa, kuatkanlah kami ketika kami lemah, segarkanlah kami di waktu hati kami panas, kuatkanlah, giatkanlah kami ketika kami malas. Semoga Roh Kudus senantiasa menolong, menghibur, memampukan kami untuk membaca tanda, untuk merasakan, menyadari betapa besar rahmat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Dan sehingga kami pun senantiasa siap untuk mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, lewat perkataan, tindakan, sikap hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Mari kita sambut Roh Kudus yang datang hari ini dengan iman yang bersih dan matang, agar Roh Kudus mampu berkarya dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadikan hidup ini sebagai berkat, baik untuk kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhir kata, kami berdua, Romo Pius Nofrin Arimurti PR dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam. Salam.